ngomong itu pakai data, jangan asumsi sendiri, Mbak. Kamu memang pakai data? Mana datanya? Mana datanya Nabi kamu ke sorga? Mana Ayat datanya Nabi kamu ke berapa? sorga? Mana datanya Nabi kau ke sorga? Kau aja ngomong nggak pakai data kok. Mana datanya? Jangan Mana datanya Nabi kamu meninggal nyerongos, masuk tapi sorga? nggak pakai Kamu yang nggak bawa data udah dibawa kau. Kok nggak ada data? Nggak ada. Kamu bilang Nabi kamu mati ke sorga. Mana datanya? Ngomong pakai data, Bang. Jangan ngomong pakai ludah. Kalau kamu mau data, Yesus saya bangkit pada hari Minggu, kau tengok itu di kalender kau. Di kalender kau jelas, Yesus bangkit. Jadi nggak usah kau tanya lagi. Itu data. Kalender seluruh dunia ini menyebutkan, Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Kau tengok aja nanti, hari Paskah. Gimana menurut kau? Nah, data Nabi kau ke sorga, mana di kalender? Ngomong pakai data, setidaknya pakai kalender lah. Hari apa dia masuk surga? Coba kau tunjukkan dulu datanya. Jangan sampai dibodohi kau. Mana di kalendermu Nabi kamu masuk surga? Hari apa dia masuk surga? Kalau nggak ada datanya, bacot. Mana? Hari apa dia naik surga? Masuk ke surga? Hah? Surga di atas apa di bawah? Kalau surganya di bawah ya udah itu kuburan. Ngarang kau. Ngomong pakai data. Di sini nggak usah pakai data. Orang kayak kau tuh nggak butuh data. Kenapa? Kamu buta huruf. Saya kasih data kan kamu nggak bisa baca. Mau? Mau saya tunjukkan? Masalahnya kau nggak bisa baca. Kalau kau bisa baca, ya kau bisa lah nanti percaya. Itu benar. Kau kan nggak bisa baca. Nanti apa yang dibacakan orang asal-asalan, kau iya-iyakan. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengkonfirmasi. Bacaan itu betul atau tidak. Gitu. Buta huruf. Kamis malam, Bun. Oh iya ya. Nggak usah naik kau nggak ada data. Nggak ada data. Gimana kau? Coba cari dulu Putra. Kamu tuh nggak usah naik ke sini. Cari dulu datanya Nabi kau ke sorga. Kalau nggak ada datanya, tutup mulut kau. Masuk ke agama Hindu. Cari dulu datanya. Ya, mending kau ikut Buddha. Itu lebih baik sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada data kau. Gitu. Dah, atau kau ateis saja. Kenapa? Nggak masuk surga kok. Ada datanya dia masuk surga. Ya. Dengan premium, kamu bisa Kita cari kasih ayat ya. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. dalam urutan apapun dan bebas berganti ke lagu sebelumnya dan berikutnya sebanyak yang kamu mau. Kamu yang mengontrol musikmu. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Jangan bawa-bawa Buddha kak, nggak apa-apa dia masuk Buddha, bagus itu. Mana ya? Iya, set 1, sorry. 1 Petrus 4 ayat 6. Nih ya. 1 Petrus 4 ayat 6. Nih.
Biar kamu tahu. Ngocehnya yang gacor bun, biar rame. Ini udah rame loh. Kenapa? Kamu lihat ya. Nih. Kalau masih di sini ya, Putra ya. Nih, kayaknya dia udah kabur. Nih. Kamu kan nanya, Yesus kemana waktu mati? Nih. Di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu roh-roh yang mereka dahulu pada zaman Nuh tidak taat ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Nih. Jadi apa yang dilakukan Yesus ketika dia mati ini? Dia memberitakan dirinya kepada orang mati. Lah kalau Tuhan kamu kan nggak bisa memberitakan dirinya kepada orang mati. Iya kan? Kemana dia itu selama 3 hari? Dia itu ke dunia orang mati. Percuma ngasih data, iya. Memang saya tahu percuma. Tapi mereka ini kan bebal, dengan kebebalan dan kesesatannya, mereka juga kan harus ditunjukkan ayat Alkitab. Makanya dari tadi saya juga nggak mau nunjukin ayat. Ya kenapa? Ya karena memang mereka itu otaknya buntu. Mau kayak gimana orang otaknya buntu? Seperti itu. Berarti apa yang dikerjakan Yesus? Ingat ya, dia mati hari Jumat pukul 3. Dari pukul 3 ke pukul 6 itu sudah masuk sabat. Sabat itu tidak boleh bekerja. Jadi dari hari Jumat pukul 3 itu dia memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang di zaman Nuh yang waktu itu tidak taat. Kepada orang mati dia memberitakan dirinya adalah Tuhan. Itu. Lalu minggu pagi-pagi sekali dia bangkit. Sudah. Setelah bangkit dia menampakkan diri 40 hari kepada orang-orang di Israel. Setelah itu dia terangkat. Nah ini data. Tapi kan kamu tidak mau. Gimana lagi? Dikasih data juga nggak akan terima bun. Makanya saya bilang. Oleh sebab itu, untuk apa saya menunjukkan data kepada orang yang kalau sudah dikasih data pun mereka tidak percaya. Makanya saya balik mirroring. Ya nabi kamu gimana waktu mati? Ya mereka jawab sendirilah. Itu Galatia 4 ayat 4 katanya dia takluk terhadap Taurat. Tuhan Yesus itu sampai dia mati pun dia takluk terhadap Taurat. Makanya dia mengkuduskan hari Sabat. Sabat itu dimulai dari 6 petang sampai balik lagi 1 hari 1 malam, 6 pagi-pagi hari Minggu. Nah di situ ya Yesus bangkit. Cari datanya, aku googling aja keluar itu semua. Keluar itu. Serius. Ada. Carilah, itu salah satu ayat yang tadi, 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 20 tuh. Masalahnya yang gini ya, kita ngasih tahu pun jawabannya, mereka kan akhirnya tidak menjadi percaya. Udah gitu ujung-ujungnya kan hanya mengolok-ngolok. Iya toh? Pasti kayak gitu. Ujung-ujungnya pasti akan ngolok-ngolok. Kok Tuhan bisa mati? Iya. Pasti begitu, ujung-ujungnya. Ya, sudah paham lah. Narasi-narasi anak kecil kayak gitu tuh. Udah kenyang saya sama yang kayak gitu.
Banten hadir bun, siap. Keluarkan dong rawa ronteknya. Nanti gemuk kekenyangan. Kenapa rupanya gemuk kekenyangan? Baguslah. Nggak bisa bantah, ujung-ujungnya ngolok. Ya iya, itu dia. Kalau kita kan bener-bener tahu jawabannya. Ya nggak mungkin lah kita menuhankan Yesus kalau dia tidak Tuhan. Gitu. Apalagi ya dikatakan di mana Yesus mengaku Tuhan. Kalau Yesus nggak mengaku dirinya Tuhan, siapa yang tahu dia Tuhan? Logikanya kan gitu. Sudah pasti Yesus itu mengaku Tuhan berkali-kali. Kalau nggak, siapa yang tahu dia Tuhan? Coba kalian tengok batu itu. Mana bisa batu itu dikatakan Tuhan? Kenapa? Batu nggak pernah ngaku dirinya Tuhan. Anjing juga nggak mungkin dituhankan. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngomong dirinya Tuhan. Yang bisa dikatakan Tuhan ya ketika dia sudah mengaku Tuhan dulu dong. Jangan beri mutiara ke mulut babi. Harus dikasih supaya babi rasa mutiara. Iyalah, kamu nggak mau babi rasa mutiara, upgrade daging babi dong. Kalau babi aja makanannya mutiara, apa nggak berkilauan itu? Hah? Gimana sih? Apa ada tadi yang nanya ini? Tuhan kok bernonot? Karena Tuhan saya nggak batu bang. Kalau batu kan nggak ada nonotnya. Iya kan? Kenapa Tuhan bernonot? Ya karena dia bukan batu. Itu aja jawabannya bang. Karena Tuhan saya nggak pernah jadi batu, dia jadi manusia. Tuhan jadi manusia, selayaknya manusia dan jenis kelaminnya laki-laki. Ya sebagaimana adanya laki-laki, ya itulah. Kecuali Tuhan ada badai cuy. Ya Allah, nge-like tadi ya. Enggak. Terkejut aku. Nge-like banget ya. Ini masih nge-like gak? Berarti aku ngomong sama hantu. Astaga, ngomong sama hantu. Ya Allah ya Tuhan, berapa makanya kataku kok aku nganga aja. Nunjukkan ayat tuh kalian nggak nengok tadi. Ya Tuhan, gelek lama. Is sampai udah ganti lagu. Tadi gua ngomong sama Jin, kalian makanya woi nge-give kalian. Pak Tobias, kau mau dapat surga premium gak? Kali dong kalian setia ya woi. Ya ampun, sampai habis satu lagu. Sampai di mana? kok nggak ada tep, kok nggak ada ini batinku kan. Astaga. Gua cek berita loh bun. Iya.
300 orang setia. Betul nggak bohongmu itu? Walah. Enggak. Oh, mental. Tunggu ya. Nggak bisa, woi. Akun aku kan kena tadi 1. Coba aku ganti akun ya. Nggak bisa masuk. Tunggu ya. Astaga. Kami terasa diabaikan. Bukan. Masuk, boy. Gak bisa mental terus. Maksudnya apa itu politeisme? Ini kan pertanyaan ya. Kristen ajaran politeisme? Jawabannya tidak. Gitu ya. Turun dulu, siap-siap Pak Tobias. Tuhan berkati. Ini kan ada tanda tanya di sini. Karena banyak orang yang mengira Tuhan kami itu 3, padahal Tuhan kami itu 1. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan ya. Tidak ada berhala. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Aman ya? Masih aman gak sih? Jadi kalau ada yang mengira Tuhannya orang Kristen 3 atau lebih dari 1, itu salah. Di kitab kami jelas dikatakan 1 Korintus 4. 1 Korintus 8 ayat 4 ya. 1 Korintus 8 ayat 4 ini saya bacain ya. Kalian percaya kan? Saya baca ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia. Tidak ada Allah lain selain dari Allah yang Esa. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bukan 1 Korintus 8 ayat 4. Jadi tidak ada Allah lain. Jadi kalau ada yang mengatakan, adakah orang Kristen menyembah banyak Allah? Tidak ada. Allah kami cuma 1. Ya, tidak ada yang namanya berhala. Masih nge-lag? Masih nge-lag nggak? Menjelaskannya, apalagi bicara Tuhan. Gimana menurut kau? Nah ini makanya saya bilang kelas kamu belajar agama tapi tidak belajar ilmu pengetahuan. Ini sebabnya kamu gampang dibodoh-bodohi. Ya, tapi beda. Orang Kristen cara pandangnya, selain dia diajarkan tentang Tuhan, ya, selain dia diajarkan tentang Tuhan, tentang agama, orang Kristen itu diajarkan pengetahuan umum. Makanya kamu nggak takjub ada nengok Pegasus terbang-terbang. Ya iyalah. Kalau orang tidak pernah dididik, apalagi nggak bisa baca, ya kayak si Cedean ini kan buta huruf. Kalau orang buta huruf diceritakan tentang apa? Pegasus terbang-terbang ke langit, kau takjub, kau anggap itu kayak suatu kebenaran. Ini akibat apa? Keterbelakangan. Coba kau ngobrol sama orang, misal ya, orang yang tidak pernah mengecap pendidikan. Kamu ceritakan hal-hal yang aneh, mereka anggap kamu itu hebat. Ya iya, kenapa? Karena orang buta huruf itu cenderung gampang dibodohi. Orang yang sekolah, orang yang cerdas, itu nggak gampang dibodohi kayak kamu. Untung aja Presiden Konoha ya membagikan MBG. Kenapa? Kamu itu memang kurang gizi. Ya biar kamu SDM-nya meningkat. Ya makanya presidennya Konoha membagi-bagikan MBG. Kenapa? Kau tuh botol. Iya, makanya cuman apa? Tepung, minyak, gula, makan protein. Kayak Oten tuh, makan daging babi. Makanya cerdas. Proteinnya terpenuhi, asupan gizinya terpenuhi.
Jadi kami nggak gampang dibodoh-bodohi. Ya, apalagi diceritain yang kayak tadi. Ya, ada surga premium, surga reguler. Kami nggak mudah dibodoh-bodohi. Kenapa? Cerdas. Iyalah. Hah. Tuh, MBG, makan babi gratis. Bagus itu. Iya, kamu ibadah aja masih berantem sama daging babi. Gimana kamu itu? Coba logikanya lah. Kamu beribadah, tapi kamu berantem sama babi. Gimana itu? Mau ibadah aja kok mengurusi hewan. Gak nyambung kalian. Alah, naiklah kau. Ku tanya dulu kau matematika kalau memang cerdas kau. Memang gak ada logikanya. Banyak kali ceritamu. Ku undang kau naik kau ya. Jangan kor-kor kau di bawah doang kau. Masih levelmu aja nggak tahu apa-apa. Udah naik aja lah. Sini naik. Ku ajari kau bahasa Indonesia. Apa sih? Gak jelas. Nih aja lagi ya. Nih. Hidupku. Nih ya. Kita lihat lagi nih. Contoh lain ya. Nih. Kenapa gue tidak melakukan lebih baik waktu di dunia? Surga ada 2 ya. Nih, tunggu. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nih. Nih. Siapa yang setiap pagi hari makan 7 butir kurma ajwa maka akan terbebas daripada sihir. Sihir. Oke, gitu. Makan 7 butir kurma ajwa ya, terbebas dari sihir. Coba, cemana ini? Kita dengarkan lagi nih. Ini kita lihat kualitas MBG-nya nih ya. Ini SDM-nya. Black magic. Wait a minute. Lo tahu Nabi Muhammad pernah disantet. Oh. Jadi dikasih tahu santetnya itu rambutnya Nabi Muhammad diambil pakai kayu bukul gitu, diikat terus ditusuk pakai jarum, ditaruh di bawah sumur. 6 bulan Nabi Muhammad sakit, dia nggak tahu sakitnya apa. Karena kalau misalnya Nabi bisa disihir, itu berarti tuduhan orang kafir yang didokumentasikan di Quran itu berarti benar dong. Kan ada apa namanya, banyak yang bilang kamu tidak lain hanyalah orang yang kena sihir gitu. Itu kan ada tuh tuduhan-tuduhan itu ke Nabi. Nah itu jadi dilemanya para cendekiawan muslim. Coba kalian berpikir deh, andaikan nih ada satu orang yang punya riwayat pernah halusinasi. Lalu orang tersebut menceritakan tentang kalian kepada kalian tentang saya bertemu dengan malaikat menyampaikan A, menyampaikan B. Kalian bakal percaya nggak? Jawabannya tidak kan? Karena kalian mengatakan, oh ini nggak pernah halu, jadi aku mati. Lalu bagaimana kita bisa memegang ucapan Rasulullah? Kita juga bersaksi. Gimana menurut kalian itu? Ya pikir aja lah sendiri ya kan. Gimana menurut kalian? Ya aku nggak tahu ya. Apakah betul makan 7 kurma terhindar dari sihir? Ya salam Bang Marcel. Tahu ya kan? Nah, gimana tuh? Kristen apa sih ajarannya? Nyanyi-nyanyi mulu, jadi penyanyi aja. Ya masih mending jadi penyanyi daripada kerjaannya berisik mulu, teriak-teriak mulu. Loh, penyanyi itu banyak duitnya. Teriak-teriak itu ngapain? Hah? Ngapain? Apa sih? Coba agamamu apa sih? Ajarannya? Coba. Kok kayak taunya cuma menghina agama orang sih? Ini ya, siapa tadi namanya nih ya? Siapa tadi namanya? Perempuan ini, sok keras sekali kau ya. Hamidah, emang agamamu ajarannya apa sih? Komentar terus ya, menjelekkan terus ya. Ya, coba agamamu itu apa sih kerjaannya? Ngelarang orang jual babi ya? Apa? Hamidah, Hamidun.
Coba ajaran agamamu memangnya apa? Udah bagus sekali. Apa ajarannya? Ya masih mending orang Kristen nyanyi, nggak ngerusuhin kau. Bahkan ikut apa itu? Ikut Olimpiade, ikut apa itu? American Idol, bagus, prestasi. No, daripada lu apa? Dideportasi dari Jepang no, prestasi no. Kenapa? Gara-gara apa? Rusuh di jalan raya. Emang prestasinya apa? Prestasi orang Kristen jelas, ya. Apa coba prestasinya orang Kristen? Tengok tuh yang nyanyi-nyanyi itu. Tengok tuh Liordra tuh, saudara kembar saya tuh. Oh, suara bagus. Udah, lah kamu cuman diusir-usir, dideportasi dari Jepang aja kok bangga. Jangankan di situ, di Konoha aja kau. Aduh, prestasimu dek. Kau tonton aja lah itu prestasi kalian tuh, Trans 7. Ya kan? Itulah prestasinya apa memangnya Hamidah selain yang diungkapkan sama Trans 7? Ada yang lain? Kayaknya cuma itu deh. Ya kan? Lihat itu, ciwi-ciwi yang gitu. Jadi kalau kamu mempertanyakan apa sih yang diajarkan orang Kristen, banyak. Ngajarkan kebaikan, memberi, memberkati. No, Pak Tobias bergabung weh. Ya iya, prestasi kami tuh jelas. Ya kan? Ajarannya jelas. Mengampuni. Kami itu mentoleransi loh. Apa yang kalian lakukan? Kalian apa? Hamidah tiba-tiba meninggal dunia. Astagfirullah. Ya. Nyusul si Hamini dia. Kamu mau nyusul dia? Ya udah sana main kates-katesan aja lah. Serius ya. Kalau bisa kalian temukan ya, satu dunia ini semuanya oten. Ya ampun, nggak ada tuh acara yang kayak di berita sekarang ini. Kenapa? Karena oten nggak ada ajaran yang kayak gitu. Kamu nggak usah sok keras dek di sini dek, nggak usah sok keras. Ya, di sini kita itu bicara fakta. Kalau kau mau nanya ajarannya orang Kristen, kau boleh naik. Ya kan, jadi penyanyi aja. Jadi penyanyi kami nanti. Gimana kau? Tapi kalian setuju nggak kalau kita orang Kristen semuanya jadi penyanyi? Enak kali hidup ini. Mursida. Kasus Ustadz jangan dikeluarin kasus-kasusnya. Nggak usah. Nanti gua masuk CNN lagi. Maunya nyenggol, tapi nggak mau disenggol, ya. Saran aku buka mata kau, lihatlah dunia ini dengan biji mata kau. Jangan seolah-olah mata kau itu kau tutup aja. Apa yang terjadi di Konoha? Kalau kau masih tinggal di Konoha, kau tengoklah itu. Indah kali kan? Sangat-sangat indah. Ya, kasus di Sibolga, sesama kalian itu. Pernah kan? Lihat kan? Kasus di Masjid Sibolga. Apa tuh? One prestasi itu. Coba kalian pikirkan lagi lah. Indah suci, memang cocok kali namaku ini. Indah suci, udah indah suci lagi. Gitu. Yang bilang on cam indah suci, aduh bang, inilah yang dikatakan di dalam Alkitab ya, kata Tuhan Yesus ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dia punya mata tetapi tidak melihat. Gak kau tengok ini kecantikan ini di depan mata kau. Tuhan. Kata YS apa? Kata Edis YSP punya THN tahun. Gimana tuh tahun? Apa kis? Gak tahu aku. Tulisanmu jangan disingkat-singkat lah. Ya, maaf ya, ini di sini orang Arab semua ini. Jangan tulisan disingkat-singkat. Gak ngerti aku taunya huruf hijaiyah. Apa? Bunda, si Indah suruh mingkem. Gak bisa, nanti gak ada yang masuk. Kalau mingkem, ini lagi menjerat plankton itu mulutnya. Gak usah macam-macam kau.
Udah, jangan main-main kau. Udah ngegip aja, banyak-banyak pahala kau, biar masuk kau surga premium. Ya, jangan bawa-bawa rumor orang, kata Edis. Kata Juma itu. Kata Juma, Tuhan kalian itu. Nabi kalian adalah Tuhan kalian. Betul nggak itu kata Juma? Nah, kok cari aja tahu itu. Apa yang kau bawa-bawa rumor orang ke sini? Iya, jangan kita sebutkan user, bahaya nanti. Di Australia, ya diusir. Ya kan, Kak pamit dulu. Sebelum pamit yang ngasih gift lah. Kau pun cemana Marcel? Main pamit aja kau. Gak bisa. Kau nggak mau masuk surga premium? Banyak kau beramal. Nunggu Iran versus Arab bunuh, nggak bisa. Bentar dong kakak, jangan dilama-lamain. Bayar jisah dulu kalian, ingat ya, nanti aku nggak punya harta gonimah lagi kayak gini. Cepat, bayar. Kalian itu kalau mau ikut kajian, ya kalian juga harus ngasih sedekah, infak. Ya nanti jaga fitrah nanti kalau udah mau lebaran sehari sebelumnya. Aku mau jadi nabi ke Agatha biar dapat. Alah, banyak kali ceritamu. Kau SMA aja belum lulus kok jadi nabi. Sodako kalian, sodako, infak, zakat, bukannya apa-apa ya. Maaf ya. Jangan bilang aku ngemis. Aku ingatkan sekali lagi, aku bukan ngemis, aku bukan minta-minta. Aku membantu kalian itu mengumpulkan harta di sorga. Karena nanti itu akan ditukar dengan reward. Kalian bisa request apa-apa. Jadi uang kalian itu nanti dalam bentuk pahala. Tumben gak cantik kakakku hari ini. Orang gak pernah kau sedekah sama aku. Gimana aku mau beli skincare? Gimana kalian ini? Cepatlah yang mau hijrah ya. Yang mau ke tanah suci, langsunglah bersedekah sama saya. Mana sih kalian ini? Susah. Orang susah semua ini. Udah dapat doir bun, nggak ada. Itu masih doib itu doirnya. Baik kak, jangan bayan lah. Ya. Topi loh ya, bener-bener kakakku ini udah. Jadi kalian kalau mau nanya iman Kristen di sini, kalian juga harus berzakat, berimpak. Biar kayak gimana pun aku kan modal ludah, modal bacot. Katanya kan gitu, modal bacot. Lah kamu modal lah. Ini yang namanya take and give. Kalian tahu kan? Konsep take and give. Ya, ada yang menerima, ada yang memberi. Masa kalian nerima aja? Nggak pernah memberi? Gimana? Nanti Tuhan marah loh. Modalnya belum balik yo Agatha. Iya bang, belum balik bang. Secara aku beli blush on, beli alis, bikin maskara, belum skincare. Iya kalian perhatian lah sedikit sama anak yatim piatu ini. Naik RT 6 bun. Nggak ada bang. Serius. Nggak ada yang request. Telah. Pengangguran ini mau gimana, mau bikin gift. Ada kan mas mamakmu, jual lah mas mamakmu. Ada panci-pancinya, priok-prioknya kau jual. Kasih. Skincare-nya larang pisan, bukan larang ini mah. Udah biasa ini standar SNI. Namun Tuhan yang bela. Bisa ketawa-ketawa kalian ya. Kemarin cantik kakakku. Orang kau aja nggak mau sedekah kok ngomong cantik. Udahlah. Aku nggak punya segalanya. Kalau nggak punya segalanya, ya ikut Tuhan Yesus. Karena Yesus punya segalanya. Pakai body shop ini, nggak tahu aku body shop itu, merek-merek murah itu. The body shop itu nggak kepake sama aku. Terlalu biasa. Aku tuh pakainya yang premium karena aku nanti di surga jadi premium.
terlalu reguler itu. Maaf ya bang ya, aku biasanya memakainya itu kencing onta bang. Kencing onta plus susu onta. Impor bang. Ya. Udahlah tutup room lah aku, nggak ada lagi yang nanya. Premiumnya pipa kakak, bukannya apa-apa kakak. Ya, bukannya apa-apa. Kalau pipa itu adalah produk paling mahal kak. Di tempat kami itu impor. Secara aku kan di Arab. Jadi kalau aku pakai pipa, artinya pipa itu impor. Kau kan di Konoha. Gimana sih? Alamak kencing onta premium. Belum tahu kau Via? Kemana aja kau? Skincare kencing onta bun, iyalah. Apalagi jambak lah apa? Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan kau jadi anjing? Coba aku tanya dulu kau kapan jadi anjing? Cak Dean. Bisa nggak kau jadi anjing? Kau nggak bisa kau jadi anjing, udah kau nggak usah banyak cakap. Kau nanyanya Yesus jadi Tuhan. Kau aja nggak jadi anjing. Jadi yang paling rendah aja kamu nggak mampu, maksud aku loh. Jadi jangan menanyakan Tuhannya orang gitu loh. Gimana sih? Kok gitu bun? Loh sekarang gini, bisa nggak manusia jadi hewan? Bisa nggak manusia jadi anjing? Nggak bisa. Kenapa? Nggak mampu. Gitu. Naiklah kau, banyak kali cakap kau. Gak berani kau naik. Jangan sampai ku mute kau. Naik kau, Cik Dean. Kau nggak sanggup kau naik, nampak kali kau. Ya, Botita. Kau sebenarnya laki apa perempuan? Kalau laki itu berani naik. Kalau kau nggak berani naik, berarti kau memang jangan koyak mentalmu. Koyak itu apa? Nggak tahu aku tuh koyak apa. Ya. Mental, jangan ngomong-ngomong mental di sini. Karena yang sakit mental aja kamu anggap utusan. Iya kan? Gimana? Sobek. Oh, sobek. Gimana mental kami bisa sobek? Nggak ada sobek mental kami. Coba, logikanya gimana cara menyobek mental? Berarti lu kena sihir. Salam juga. Ganti-ganti namamu. Yosi. Tahap-tahap. Mental Oten mudah kayak rupanya. Cemana? Kalau mental kami koyak, kami udah masuk agamamu. Iyalah. Kalau mental kami sudah koyak, ya kami udah pindah agama kan gitu. Masalahnya kami masih bertahan di Kristen. Artinya mental kami kuat. Walaupun kami diteriakin 5 kali sehari. Coba kau bayangkan. Ya kalau kamu misalnya ya, misal orang Kristen ya, setiap kali dia sembahyang, brevier, ya kan, 7 kali sehari, mental kau kayaknya udah rusak. Iya. Kami gereja 1 minggu sekali aja, kau udah kena mental. Makanya dihalang-halangi bangun gereja. Kau bayangkan kalau kami tiap hari ke gereja. Kamu yang udah kena mental. Iya, berarti kenapa kami masih sampai detik ini nggak komplain untuk itu? Berarti mental kami kuat. Coba mental kau lebih tipis dari tisu. Nengok daging babi aja kau kena mental. Mau puasa, ada nengok orang jual daging babi, kena mental kau suruh tutup. Bukannya kamu yang kena mental ya? Coba bayangkan, ketimbang hewan aja mau dikonsumsi udah bentuk potongan gitu, langsung kena mental kau. Iya kan? Gimana itu? Ngomong sendiri, berarti kamu bukan manusia dong, Giantara. Saya kira kamu manusia, ternyata saya ngomong dengan tulisan. Coba
Coba aku tanya, 382 menurut algoritma TikTok di sini, kalian bukan manusia? Kok kau bilang aku ngomong sendiri? Berarti kalian bukan manusianya? Astaga Tuhan. Hewan kau. Oh alah. Cemana kamu bilang saya ngomong sendiri, sementara kamu menulis di bawah? Wah, berarti Tuhanku tulisan. Aku baru tahu, woy. Ternyata Tuhanku tulisan. Iya kan? Aku ngomong, aku bicara tentang ini. Di sini ada tulisan Yesus. Apakah Tuhanku tulisan? Aduh. Ternyata kalian pengen dianggap setan. Si Gian ini juga ternyata dia tidak menganggap dirinya manusia. Makanya dia bilang saya ngomong sendirian. Padahal saya beramai-ramai nih dengan 382 orang di sini. Ini mula dek. Kok manusia nggak? Ya. Coba naik ke atas lah. Nah, coba naik ke atas. Berani nggak kau naik ke atas? Dean, cobalah naiklah ke atas. Cobalah Dean, naiklah ke atas. Ayolah. Gratis kok. Nggak aku suruh kok nanti bayar zakat infak sodako. Naik. Ya, aku larang kamu. Nggak tahu ini dari 390 orang nggak sanggup. Nggak ini cuma terdeteksi 100 aja. Coba naiklah. Mana? Nggak bisa lagi dia ngomong. Nah, ini membuktikan saya Tuhan. Kamu typing aja, saya batasin. Nah, ya kan? Nih, naiklah Dean. Kau keluar, tetap nggak bisa typing. Jalan satu-satunya kayak gini. Hai. Sila. Nak tanya apa? Kau orang nak tanya apa? Nak tanya sejak bila Yesus jadi Tuhan? Sejak kemarin? Mana data, mana dalilnya? Ayat di mana Ada. dalam Bible? Coba Tak ada. tunjukkan. Tak ada. Jika tak ada, itu hayalan kamu saja. Oke, saya adalah Tuhan. Kamu percaya? Tidak. Nah, kalau tak ada data, tidak percaya. Saya ada data, kau tak percaya. Jadi kau orang nak Harus apa? ada data. Kalau tiada Data data tu itu macam cuma mana? Dongeng Oke. saja itu. Iya. Kalau itu dongeng, terus masalah kau orang apa? Ambil data tunjuk. Ayat Kalau mana saya dari tak nak 12? tunjuk, terus kau orang nak apa? Jadi begini ya, Kristen ini beriman tak perlu pakai akal ya. Kau orang pakai akal ke? Tak perlu pakai Bible, tak perlu pakai data. Tak perlu, Ya, tak perlu. kalau beringin itu bilang Tuhan, pokok beringinlah Tuhannya. Tak Iyalah. perlu pakai akal, tak perlu pakai data. Kan? Iya. Kalau kau Begini, orang, iya. Kalau kau Begini. orang beriman pakai akal tak? kita pakai akal yang waras. Oke. Tuhanmu ada nggak? Tuhan itu sendiri dalam Bible semestinya mengatakan. Enggak, saya tanya, Tuhan tidak dapat kamu ada dilihat. tak? Kita pakai akal Oh. ya. Tuhanmu ada tak? Ada? Mana? Ini bukti-buktinya semua ini. Tipu je, tipu korang. Dalam ayat Orang tuh kitabmu. tipu lah. Dalam ayat kitabmu saja. Korang bawa kat sini Tuhan kau. Suruh dia berkata, aku Tuhan. Bila dia tak mampu, tak ada akal. Tak ada data. Kau suruh Tuhan kau kat sini, dia ngomong. Dia cakap, akulah Tuhan. Bila dia tak ada bicara macam tu, tak ada akal. Macam mana? Samalah. Sama-sama tak berakal. Korang tak berakal, lebih-lebih tak berakal daripada haiwan. Dari mana ceritanya? Ada Tuhan, tak ada barang. Macam mana kau menuhankan sesuatu yang tak ada? Mending korang tuhankan itu pokok beringin. Pokok beringin tu lagi kasih kau itu udara sejuk. Kau tak payahlah merata-rata kat sini. Faham ke orang? Korang berakal ke? Kau tak akal lah. Mending kau tuhankan tu pohon beringin apa batu segala macam. Kau tangkap isteri kau. Lagi bagus.
istri kau Tuhan kan. Ku jauh ada barangnya. Barang, tak ada barang, tak ada Tuhan. Nah, mana? Sila jawab saya. Buka korang tuh yang mute. Aduh, korang nih macam betul lah kau ini sampah aja. Merata-rata kat sini. Dah lah, cabut kau Pak Cik. Pak Cik kau pun tak ada akal. Kau tanya-tanya orang tak ada akal. Kau sendiri tak ada akal. Macam mana boleh jadi nih? RM2 katanya. Apalah. Halo Bang Putra. Ya, agama apa Bang? Islam. Silakan Bang, mau bertanya. Gimana itu Tuhan bisa mati suri gitu, Pak? Mati Kemana suri dia itu selama apa? 3 hari? Iya, mati suri itu gimana Bang? Mati terus hidup lagi itu. Kemana dia selama 3 hari itu? Kalau mati terus hidup lagi dia apa? Mati Bangkit. suri. Bangkitlah orang udah bangkit dibilang mati. Gimana Kemana mati dia suri? selama 3? Kemana Mati dia? terus hidup Kemana lagi. dia? Sekarang Kemana saya dia? ajarkan dulu Kemana Anda dia? bahasanya. Mati Nah, suri Bang. selama 3 hari. Mati suri itu apa? Kamu harus tahu dulu arti mati Mati suri. terus hidup lagi. Ya kalau hidup lagi namanya mati. Dia selama 3 hari. Kalau sudah hidup sebelum mati ya. Kemana? Saya tanya. Kemana Dulu. dia? Kalau hidup Kemana bisa dia? nggak dibilang mati lagi? Tahu enggak kemana dia? Oh, tunggu dulu, Bang. Dengerin Tahu dulu. nggak? Ya, kamu jelasin dulu. Kalau Kemana sudah dia? mati terus hidup lagi, apakah disebutnya mati? Kemana Disebutnya dia? mati nggak? Loh, sekarang saya tanya, Di- Nabi kamu mati kemana dia? Ya ke surga lah. Dia nggak bangkit lagi. Ada buktinya. Ada buktinya. Dia ke surga, Nabi kamu. Ada lah. Sudah dijanjikan Di di mana? Al-Quran. Di mana? Di Di mana? Al-Quran Di udah mana? Siapa yang dijanjikan nengok itu. dia naik ke surga? Siapa yang nengok dia masuk surga? Jawab dulu pertanyaan orang. Bang, Tuhan kalau mati mati 3 hari kemana? itu pergi kemana? Kemana dia? Kalau mati, Tuhan kalau mati selama 3 logikanya hari ya, kemana? Bang. Oke, Bisa jawab saya jelasin nggak? ya, Bang. Bisa Bisa jawab lah. nggak? Kau diamlah. Bisa. Kemana dia? Kemana dia selama 3 hari itu? Kau mau nanya terus, biar dijawab nih. Mau dijawab nggak? Jawab. Oke. Kalau Tuhan mati kemana? Ke kuburan, sama seperti Nabi mati juga di kuburan. Kau bongkar kuburannya, masih ada di situ tulangnya. Jangan kau bilang orang. Jadi kalau kamu tanya mati mana? Ya di kuburan. Dalil, ngomong nggak pakai Lah itu dalil. data Bang, bukan dalil lagi. Ya itu apa? Pakai logika. Yeay, sekarang saya tanya, Nabi kamu Tunjukin dikubur tidak? Nabi kamu dikubur tidak? Nabi kamu dikubur tidak? Ya iya, saya tanya kamu, asumsi Nabi kamu sendiri. dikubur tidak? Tunjukin datanya. Pegawai Indomaret, dengar dulu, ya. Kalau Datanya. dikatakan, nggak bisa ngomong kau, puasa sana kau. Norak. Ditanya pula kemana? Kan sudah mati, terus hidup lagi. Kalau orang sudah hidup nggak disebut mati, Dek. Aku tanya kalian logikanya. Kalau lapar terus makan, masih disebut lapar nggak? Kenyang, pegawai Indomaret. Jadi adalah dusta dikatakan orang mati dikubur mana ke sorga. Bohong. Mati itu ke kuburan. Itu fakta. Itu logika. Lah iyalah. Jadi kalau ada nabi mati kemana dia? Jangan dibilang ke sorga, ke kuburan. Kalau Yesus bangkit, jangan ditanya lagi kemana. Udah bangkit terus naik ke sorga. Ini baru sah. Oh, logikamu deh. Masa ada orang mati ke sorga? Nggak ada. Kalau ada orang mati ke sorga, ya udah mati aja sekarang semuanya. Biar ke sorga kau. Ngapain kau hidup? Ya iya, betul nggak? Harusnya kalian semua itu ngikutin lah ke sorga. Ngarang kamu. Orang mati kok ditanya kemana? Ke kuburan. Fakta. Susah memang pegawai Indomaret. Ngarang kau.
Agatha lucu. Bilang aja cerdas. Mau bilang cerdas kok bilang lucu. Ya, jangan tunjukkan kebodohanmu di sini. Ya, jangan menipu. Kalau tidak ada bukti dia ke sorga, nggak usah dibilang ke sorga. Kalau nggak ada yang nengok dia ke sorga, nggak usah dibilang ke sorga. Kalau Yesus jelas, terangkat dia. Sorga itu di atas, nggak di bawah. Kalau di bawah itu di kuburan. Ngarang kau. Jangan ngarang-ngarang di sini. Gimana pegawai Indomaret, Putra? Laughing doesn't mean being happy. Oh, patutlah kau. Ya, ketawa aja kau. Belum tentu itu happy. Kasian kali hidup kau. Ya. Jadi, Putra, saran aku, jangan tipu-tipu. Kami semua di sini ada otaknya. Gak mungkin kamu bisa menipu kami dengan mengatakan ada nabi mati terus dia ke sorga. Bohong, dusta. Ke kuburan itu. Masih ada di kuburan sampai detik ini. Jadi kalau kau mau bilang tidak ada di kuburan saat ini, ya keluar dulu, bangkit dulu, hidup seperti Yesus. Karena Yesus itu bangkit. Kau tanya yang gak bangkit-bangkit. Bun, jangan nyebut nama perusahaannya, Bun. Baik. Gimana kau ini? Ngarang ya, jangan mengarang. Kami tidak percaya karangan-karangan orang yang mengatakan belum pernah bangkit tapi di sorga. Jangan. Kami bukan anak-anak kecil yang kamu bodoh-bodohi. Kami ini sekolah, belajar matematika kami semua ini, belajar logika kami. Ya, kau aja nggak bisa menjelaskan kok. Itu jelek ya Bun, bukan itu, bukan. Itu indah suci namanya. Sudah indah suci lagi. Orang gila naik lagi. Mau ngapain kau naik lagi?